Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, kelas akuntansi A2, NIM 210110200085. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Dosen pengampu Ariski Andrianaldo, SEMAK. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Organisasi. Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi dan pengembangannya. Pada dasarnya, perencanaan organisasi dan pengembangannya adalah pembagian kerja atau division of work, logis, penetapan garis wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan prestasi bagi bank-bank yang telah berjalan, dapat dilakukan reorganisasi guna penyesuaian organisasi pada kebutuhan bisnis masa kini. B. Staffing dan manajemen skill. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing atau pengorganisasian, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Namun pada fungsi staffing tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut termasuk peralatan, inventaris maupun sumber daya lainnya. Fungsi staffing ini sangat penting dilakukan karena terkadang satu, dua, atau divisi lain di dalam perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga fungsi manajemen pengelolaan perusahaan ini sangat perlu dilaksanakan. C. Pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Menurut Sudanto tahun 1987, pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. D. Sistem manajemen bank. Sistem manajemen dalam pembahasan ini ialah berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola operasional dan berbagai aktivitas bank. Pola ini erat juga kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau desentralisasi. Ada 4 macam sistem manajemen bank yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Unit banking system, 2. branch banking system, dan 3. group dan science banking system, dan yang terakhir mixed system. 3. Manajemen permodalan. Pengertian modal. Masih menurut KBBI, modal adalah suatu yang digunakan seorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki, baik berupa uang ataupun barang, aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir, strategis pemodalan. Secara klasik kita menyebut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Karena itu manajemen bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat, menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu. 4. Kecukupan modal. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menentukan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi bobot risiko dalam lingkup internasional. Komit Basel dalam bank penyelesaian internasional mendorong persyaratan modal di tiap-tiap negara. 5. Capital Education Ratio. Kaitan BIS dan CARB. BIS adalah singkatan dari Bank International Settlement, adalah
suatu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Jepang, sebagai salah satu negara maju yang berada di Asia, ikut paling belakang dalam pendirian BIS karena kritik terhadap sistem moneter Jepang justru yang paling ramai dibicarakan dalam pertemuan awal dari Bank Global. Baiklah, itulah tadi video hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.